Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi bersama Astrolog di sini. Kali ini kita akan belajar mengenai pengetahuan dasar geografi. Pada bab ini, saya akan membagi menjadi 3 part video. Nah, part video ini merupakan video pertama yang akan membahas mengenai sejarah, perkembangan geografi, terus ada materi apa aja yang akan dibahas dalam geografi, pendekatannya itu seperti apa. Ketiga itu ruang lingkup geografi yang di dalamnya terkait ada aspek fisik dan sosial seperti itu. Oke, langsung aja masuk. Materi yang pertama ini merupakan sejarah perkembangan geografi, mulai dari geografi klasik, dari geografi pertengahan sampai nanti terakhir di geografi mutakhir kayak gitu. Nah, geografi itu nggak terlepas sama yang namanya sejarah, karena dua ilmu ini tuh merupakan ilmu yang berkaitan erat gitu lah, ibaratkan saudara kembar dari satu ibu kandung gitu. Nah, di sini yang pertama itu geografi klasik. Untuk geografi klasik sendiri, di sini ada yang namanya Herodotus. Herodotus merupakan bapak sejarah gitu. Nah, Herodotus ini juga berperan aktif dalam mengembangkan ilmu geografinya, karena beliau ini merupakan seorang penjelajah. Dia saat itu menjelajah dari Eropa, berkeliling, terus ini melewati laut Mediterania, terus dia ke daerah Afrika bagian utara, ke daerah Turki, terus balik lagi ke Eropa gitu. Nah, dia memperkirakan kalau misalkan dunia atau bumi itu hanya sebatas ini aja gitu, karena penjelajahan itu belum secara luas gitu. Mungkin banyak hal yang menyebabkan hal tersebut. Yang pertama, keterbatasan dalam ilmu pengetahuan, karena mungkin kapalnya belum memadai untuk melakukan ekspedisi, terus belum ada yang namanya pesawat seperti sekarang, kan itu merupakan salah satu ilmu pengetahuan gitu, atau hasil dari ilmu pengetahuan. Di sini ada Anaximandros, lalu yang terakhir ini ada Aristoteles. Nah, Aristoteles ini kita menyebutnya sebagai bapak geografi yang benar-benar orang yang pertama kali benar-benar mendekati bentuk bumi dan memetakan peta dunia secara lebih baik dibandingkan pendahulu-pendahulunya. Makanya Aristoteles itu dikatakan sebagai geografi itu. Lalu sini ada geografi abad pertengahan. Nah, abad pertengahan kalian pasti pernah dengar nama ini, Marco Polo gitu. Kalau misalkan di Patrick gitu, di film SpongeBob SquarePants itu si Patrick kalau lagi ngomong Marco itu si Pala sama SpongeBob Polo gitu. Nah, Marco Polo ini merupakan seorang pelancong, seorang yang suka berjelajah. Itu mulai dari sini, dari Italia, perjalanannya sampai dia sempat mampir ke sini lewat laut yang ada di Selat Malaka ini, terus balik lagi ke Italia. Nah, pada abad pertengahan ini kalian juga pasti pernah mendengar istilah ini, Great Gospel. Itu yang sering banget disampaikan oleh guru sejarah kalian gitu. Jadi pada mulanya mereka itu menjelajahi belahan dunia lain itu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih gitu, karena pada dasarnya, pada hakikatnya manusia itu gak pernah ada namanya rasa puas gitu, karena akan selalu ada hasrat untuk mendapatkan sesuatu yang lebih gitu. Nah, hasrat ini juga yang menyebabkan ilmu geografi itu berkembang gitu. Itu geografi abad pertengahan. Jadi fokusnya itu untuk memenuhi hasrat, untuk memenuhi kebutuhan fisik dan batinia. Lalu di sini ada geografi modern. Geografi modern ini merupakan geografi yang mulai memikirkan, oh ternyata kita manusia itu gak bisa nih kalau misalkan cuman selalu memanfaatkan alamnya kayak gitu. Ternyata kita sebagai manusia itu juga harus memberikan dampak terhadap lingkungan kita yang merupakan dampak yang positif gitu. Di sini ada beberapa pakar-pakarnya, ada Karl Ritter, ada Paul
Vidal de la Paz atau Paul Vidal mungkin ya, bukan pemain bola ini. Paul Vidal ini beda. Nah, di sini untuk paham ya, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada paham determinisme. Paham ini merupakan paham yang percayai bahwasanya kita manusia itu dipengaruhi oleh lingkungan kita. Contoh pertama, kalau kalian lihat orang-orang yang ada di Papua bagian pedalaman gitu, kayak di Wamena, itu biasanya mereka masih menggunakan koteka gitu untuk laki-laki sebagai pakaian adat mereka, karena mereka merasa itu cocok untuk mereka. Terus ada rumah-rumahan Honai gitu, karena kalau misalkan pakai daun-daun itu kan rumahnya akan menjadi lebih hangat gitu. Itu merupakan proses mereka dalam adaptasi lingkungannya gitu. Itulah disebut determinisme. Atau yang kedua, misalkan kalau kalian lihat nih, suku Eskimo itu mereka menggunakan iglo sebagai rumahnya gitu, karena iglo itu bisa mempertahankan tingkat kehangatan yang ada di ruangan tersebut. Itu untuk determinisme. Lalu ada paham posibilisme. Untuk paham yang ini, posibilisme merupakan paham yang percaya bahwa manusia dapat memanfaatkan alam untuk menunjang hidupnya. Maksudnya seperti ini, kalian pasti pernah misalkan lagi jalan-jalan nih ke puncak atau daerah yang mungkin masih asri, atau mungkin di sekitar sini sih juga masih asri. Di daerah Kabupaten Tangerang ini kalian masih lihat pasti sawah-sawah seperti itu. Mungkin kalian nggak asing sama yang namanya terasering. Nah, terasering itu merupakan proses manusia untuk beradaptasi dengan lingkungannya dengan memanfaatkan daerah yang terjal, semula kan terjal gitu, terus dibuatlah gundukan-gundukan seperti anak tangga gitu. Supaya apa? Supaya daerah yang terjal itu bisa dimanfaatkan sebagai pertanian padi. Seperti itulah kira-kira untuk paham posibilisme. Atau permisalan ya, kita Indonesia kan punya alam yang bagus nih. Misalkan kita punya tambang minyak. Nah, tambang minyak itu merupakan usaha manusia untuk memanfaatkan lebih itu dibandingkan jika hanya, kan biasanya tambang minyak itu terdapat di palung-palung laut ya. Palung laut itu proses yang terjadi akibat dua lempeng yang saling bertabrakan membuat satu celah yang sangat dalam. Nah, biasanya minyak itu terakumulasi di sini, di bagian palungnya gitu. Nah, biasanya orang-orang dahulu itu cuma menggunakan laut sebagai pariwisata dan sebagai tempat mencari ikan aja gitu. Tapi makin lama alam ini akan bisa dimanfaatkan dengan baik gitu, dengan pengetahuan yang ada. Terus ini ada geografi abad 19 sampai 20. Nah, ciri khas dari geografi ini semakin sadar gitu kalau misalkan pada abad yang sebelumnya, abad geografi yang modern yang udah mulai berubah pemikirannya, itu hanya bersifat memanfaatkan keberadaan alam, atau misalkan mengetahui kalau misalkan ciri khas manusia itu dipengaruhi oleh alam. Tapi pada abad ini 19 sampai 20 itu lebih menekankan pada aspek konservasi alamnya atau memperbaiki alamnya gitu. Ini ada salah satu tokoh environmentalis atau tokoh yang alami, George Baskin Mars, itu bukan tokoh alam. Dia mengkampanyekan bahwasanya penting loh menggunakan kita sebagai manusia itu konservasi alam gitu, karena saya percaya di semua agama manapun pasti meminta manusia untuk menjaga alamnya gitu, baik itu Kristen, Islam, Buddha, Hindu dan lain sebagainya. Itu pasti kita manusia punya kewajiban untuk menjaga. Contohnya seperti apa misalnya? Kalau contoh makronya itu ada yang namanya taman nasional atau cagar alam, terus ada taman wisata alam, hutan lindung. Itu kan merupakan salah satu contoh makro. Contoh mikronya seperti apa? Nah, contoh mikronya nih, misalkan kalian lagi ke sekolah, kalian menggunakan ini apa tumbler gitu ya sebagai sarana supaya kalian gak beli aqua berbentuk gelas. Itu kan merupakan salah satu contoh mikro yang bisa kalian lakukan. Selanjutnya ada geografi mutakhir. Nah, geografi mutakhir ini merupakan ilmu geografi yang saat ini kita pelajari.
Nah, pada geografi mutakhir ini, geografi digunakan sebagai pemecah masalah yang dihadapi oleh manusia, baik itu secara sosial maupun secara fisik. Contoh sosial seperti apa, Lista? Contoh sosial misalkan ada kemacetan di suatu kota. Nah, geografi bisa masuk ke dalam permasalahan tersebut gitu, dengan mengetahui tingkat penduduknya seperti apa, dari mata pencariannya apa, itu nanti akan dipelajari di demografi terus. Nanti kita akan belajar juga di kelas 3, itu ada tata ruang dan wilayah. Nah, itu juga bisa di masalah tersebut bisa diselesaikan oleh geografi. Atau misalkan yang fisiknya seperti apa, misalkan kalian pernah dengar kan mungkin beberapa bulan belakangan itu hutan yang ada di Australia itu terbakar gitu karena suhu yang meningkat, suhu yang panas, sehingga banyak di antara koala dan kanguru gitu banyak yang meninggal karena banyak hutan di sana yang kebakar. Nah, apa yang menyebabkan hal tersebut dan bagaimana cara menanggulanginya itu juga bisa dibahas dan kita diskusikan bersama di geografi ini. Makanya saya sangat meminta kalian untuk partisipasinya dalam sesi tanya jawab atau diskusi, gitu saya paling suka ketika diskusi. Lalu di sini geografi terlepas dari ilmu lainnya yang sudah menggunakan metode kuantitatif dan penelitian komputer. Jadi bisa dilihat di sebelah sini, sebelah kanan layar kalian, itu ada peta kebencanaan dan citra satelit. Ini salah satu contoh aja. Jadi citra satelit itu merupakan gambaran spektrum warna yang ditangkap dari sensor. Nanti kita akan belajar di bab 2 ya. Ini misalkan ya di satelit BMKG, dan kita pengen lihat nih kira-kira daerah yang memiliki suhu yang panas itu bagaimana, mungkin yang ini gitu kan warnanya agak merah-merahan. Nah, terus nggak cuma sampai di situ, tapi kita bakal analisa kira-kira panas itu karena apa. Oh, ternyata banyak industri, banyak transportasi di sana, seperti itu. Begitupun peta kebencanaan. Misalkan di sini ya, yang warna merah ini bencananya tertinggi. Oh, daerah tersebut ternyata dekat dengan yang namanya gunung api, atau misalkan dekat dengan laut terbuka atau laut lepas dekat samudra, kayak gitu. Kita akan analisa dan kita akan cari tahu apa solusi terbaik untuk menanggulangi hal tersebut. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai asal mula nama geografi itu sendiri. Nah, geografi sendiri itu berasal dari kata geo dan grafian. Nah, nama ini itu pertama kali diciptakan oleh si Eratosthenes. Nah, kalau di slide sebelumnya kan kalian udah lihat ya, Eratosthenes merupakan bapak geografi. Beliau disematkan nama geografi, bapak geografi itu karena beliau menulis sebuah buku yang berjudul Geografian. Seperti itu. Nah, jadi Indonesia sendiri supaya jelas nih, geografi kan kesannya terlalu luas, membahas fisik, ilmu alamnya gitu, itu kan udah dipelajari fisika, udah dipelajari sama biologi juga gitu. Terus kita juga ngebahas tentang sosial, itu udah dibahas juga sama sosiologi, ekonomi, sejarah, tapi kita mau bahas itu juga, kesannya kan terlalu umum dan terlalu rakus. Nah, selanjutnya inilah yang disebut dengan tadi yang saya bilang, misalkan geografi itu merupakan persamaan dan perbedaan geosfer, anak lingkungan, wilayah, dan keuangan. Nah, objek material yaitu merupakan geosfer atau objek yang akan dibahas di geografi itu, dan objek formal merupakan sudut pandang. Dengan sudut pandang apa? Kita akan membahas objek tersebut gitu. Pertama ada atmosfer, kita membahas tentang cuaca, iklim, terus awan, udara, seperti itu. Itu kan sifatnya terkesan fisika sekali ya. Terus ini ada hidrosfer, kita ngebahas tentang siklus hidrologi, groundwater, seperti itu. Ini ada biosfer juga. Biosfer ini kita nanti juga akan belajar mengenai persebaran flora dan fauna di dunia. Kira-kira kenapa di Indonesia cuma ada walabi di sebelah di Papua gitu? Apa yang menyebabkan walabi ada di Papua? Oh, ternyata walabi itu merupakan daratan Papua itu merupakan pecahan dari Australia gitu. Hal tersebut lah yang akan dipelajari di biosfer, itu persebaran flora dan fauna di dunia dan di Indonesia. Terus di sini ada antroposfer, kita membahas juga tentang kaitan manusia dengan manusia yang lainnya, karena itu berpengaruh terhadap manusia itu sendiri. Misalkan nanti kita akan belajar di demografi mengenai kematian, kelahiran,
terus migrasi, pengangguran, seperti itu akan dibahas di antroposfer. Lalu di sini ada litosfer. Litosfer itu membahas mengenai lahan yang kalian pijak sekarang, tanah yang kalian pijak sekarang. Kita bahas tentang tanah, tentang lempeng bumi, tentang konservasi tanah dan sebagainya, gitu untuk litosfer. Lalu untuk sudut pandangnya itu ada spasial pertama. Nah, spasial itu merupakan keruangan, objek keruangan. Keruangan itu merupakan sudut pandang ketika kita melihat sesuatu secara menyeluruh gitu. Contohnya ketika kita ngebahas satu ruang citra berkat misalkan, semua unit dari TK, SD, SMP, SMA. Nah, kita pengen tahu nih kira-kira aspek fisiknya itu ada apa aja. Oh, ternyata di citra berkat ini itu daerahnya beriklim tropis misalkan. Terus untuk ini masih masuk fisik ya, untuk hewan-hewannya itu ada apa aja, misalkan ada kucing atau misalkan ada tikus dan sebagainya, itu masuk ke dalam objek atau pendekatan keuangan gitu. Lalu ada ekologikal. Nah, ekologikal merupakan timbal balik nih, ada atau hubungan antara manusia dengan manusia, lingkungan dengan lingkungan, atau lingkungan dengan manusia. Seperti itu. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan ada sebuah kerusuhan gitu di suatu tempat, misalkan di Sudirman di Jakarta, Sudirman Tamrin itu kan suka banyak teroris itu. Nah, kita bisa masuk ke sana gitu. Kira-kira ada nggak sih hal yang menyebabkan daerah tersebut menjadi rusak gitu dari perilaku manusia? Misalkan kalau misalkan teroris itu kan suka menggunakan alat peledak gitu ya untuk melakukan teror, melakukan menyebarkan ketakutan kepada khalayak banyak gitu. Nah, dari bom itu misalkan meledak, terus akan menyebabkan asap, dan asap tersebut akan menyebabkan bertambahnya tingkat karbon dioksida yang ada di udara. Nah, itu kan merupakan sudut pandang ekologi atau kelingkungannya. Itu jadi ada hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan. Lalu di sini ada regional. Nah, regional ini akan kita pelajari di kelas 3 gitu, tapi pendekatan-pendekatan secara umumnya itu akan kita bahas sih panjang dari kelas 1, 2, dan 3. Regional itu seperti apa, Mister? Regional itu merupakan karakteristik suatu ruang dengan ruang yang lainnya. Jadi regional ini merupakan gabungan dari ini, ekologikal atau lingkungan, dan spasial atau keruangan. Itu. Nah, masuk ke ruang lingkup geografi, di sini ada biotik dan abiotik. Untuk yang biotik kalian pasti tahu lah, ada hewan, terus ada manusia, ada tumbuhan, itu masuk dalam aspek biotiknya. Terus ada masuk aspek lingkungan abiotik. Untuk abiotik itu ada kayak misalkan udara, curah hujan, terus suhu, cuaca, tanah, itu masuknya ke dalam lingkungan biotik, abiotik yang tidak hidup. Nah, ini ada lingkungan fisik dan non fisik. Oke, sekian pertemuan kali ini. Kita akan bahas pertemuan selanjutnya di video saya selanjutnya. See you. Bye. Salam geografi, lestari bumi.